tanpa sinarmu. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Ku menatap langit yang tiada berbintang, tak ada cahaya, tak ada sinar. Gelap malam ini menambah suasana sepi. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Ku menatap langit yang tiada berbintang, tak ada cahaya, tak ada sinar. Gelap malam ini menambah suasana sepi. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Gelap, gelap malam ini menambah suasana sepi tanpa sinarmu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya bukan hanya karena kekayaan maka orang sukar masuk surga, tapi oleh kebiasaan duniawi juga. Maksudnya teman-teman, kalau dicantum di dalam firman di kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, ini cerita teman orang muda yang kaya, di mana firman Tuhan katakan orang muda tersebut sukar sekali masuk ke dalam surga teman-teman. Padahal orang muda yang kaya tersebut adalah orang baik, teman, sudah melakukan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Tuhan di dalam kitab Tauratnya gitu, sudah lakukan itu semua. Tapi kalau sampai anak muda, orang muda kaya ini bertanya kepada Nabi Isa, bertanya kepada firman Tuhan, apa yang mesti dilakukan? Ya firman Tuhan katakan ya harus meninggalkan kekayaannya itu. Kekayaannya itu yang membuat si orang muda ini tidak bisa melangkah lebih dalam ke hal-hal rohani, teman, yang lebih bersifat hal-hal rohani gitu. Jadi ya, firman Tuhan katakan ya untuk ditinggalkan harta itu ya. Tapi orang muda ini sulit, teman. Nah, kalau kita simak lebih dalam, teman, sebenarnya apakah memang cuman orang kaya aja yang sukar sekali masuk surga? Saya pernah sharingkan, jangankan orang kaya sukar sekali masuk surga, orang yang tidak kaya pun juga tidak mudah masuk surga, teman-teman. Tidak mudah gitu. Dan bahkan banyak sekali yang terkait hal-hal
yang tidak berbau dengan kekayaan, tapi membuat manusia, membuat orang sukar masuk dalam surga, teman. Nah ini saya pagi ini saya mau sharingkan teman beberapa contoh gitu yang tidak terkait dengan kekayaan, tapi juga membuat orang sukar masuk surga, membuat orang sukar sekali masuk surga gitu. Tergantung dari berapa banyak ya orang-orang tersebut selain mencintai kekayaannya juga mencintai dalam bentuk-bentuk yang lain, teman, yang tidak sadar. Banyak teman-teman. Jadi kalau saya coba nanti yang mau singgung itu kurang lebihnya, misalnya ada tipe-tipe orang teman-teman yang suka bergosip, ya maksudnya suka begitu, akhirnya ya hidupnya sehari-hari ya bergosip saja gitu, bergosip bicara soal lahiriah. Dan juga ada teman yang bergosip itu curahan hati itu bukan bentuknya lahiriah tapi batinnya, bisa juga gitu. Jadi orang yang terus mencari hal-hal duniawi yang namanya gosip lahiriah. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang yang terus mencari curahan hati urusannya meskipun batinnya, ya tetap aja teman-teman jadi seperti bergosip tapi di area batin gitu, di area agama, di area rohani gitu. Itu juga rasanya nggak akan efektif dong. Ada, sehingga orang-orang tersebut adalah sukar sekali waktu kita ajak mereka untuk bisa berbalik masuk ke dalam pengenalan akan firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan gitu, untuk melakukan firman Tuhan. Waktunya sudah habis teman-teman untuk bergosip atau bercurhat ria, ya urusan lahirnya atau batinnya. Itu ada teman, yang tipe begitu ada. Ada juga mungkin yang karena misalnya luka batin gitu, ya akhirnya kompensasinya benar-benar mencari activity misalnya kalau luka batinnya karena soal keuangan, ya dia akan mencari kompensasi hal-hal yang selalu berbau keuangan itu. Terus tidak akan habis-habis, terus mencari sampai akhirnya ya mereka tidak berminat untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan karena mereka sudah sibuk dengan luka batinannya mereka gitu. Jadi mereka kompensasinya dengan cara ya mati-matian kerja keras untuk mengumpulkan harta. Padahal kembali lagi kalau kita bicara cerita orang muda kaya yang di kitab Matius 19 ayat 16-26 ini, ya dinyatakan benar-benar bahwa karena kekayaannya orang muda yang kaya tersebut malah tidak bisa mencari Tuhan lebih dalam lagi gitu. Tidak bisa mengerti apa perintah firman Tuhan lebih dalam lagi, tidak mampu, tidak beriman untuk melakukan firman Tuhan lagi gitu. Jadi kekayaan ini membatasi itu, teman. Itu ada tipe-tipe orang gitu. Ada juga orang-orang yang gila kerja, teman. Jadi maniak kerja gitu ya. Alkoholik itu gitu. Jadi nggak mau berhenti kerja itu. Ya biasanya orang yang tidak mau mati-matian bekerja itu pasti ada sebab sesuatu yang mungkin karena misalnya perasaan mau diakuin bahwa dia itu mampu atau bagaimana pembuktiannya seperti itu. Ini mati-matian bekerja, tiap hari bekerja, belum tentu nyari untung loh. Tapi setiap hari beda sama yang luka batin karena uang. Kalau luka batin karena uang bisa saja yang mereka mati-matian bekerja untuk kumpulkan uang. Tapi kalau seandainya orang yang cuma karena memang maniak kerja, kompensasinya bukan karena uang, kompensasinya karena misalnya berjuang untuk bisa dapat pengakuan saja gitu, pengakuan bahwa dia mampu kerja, bukan soal dia mampu dapat uang tapi mampu kerja, jadi dia juga akan seperti ini teman. Jadi maniak kerja, jadi gila kerja, gak keruan semua. Ya urusan kalau si suami berarti ninggalin tanggung jawab sebagai suami kepada istrinya, sebagai bapak kepada anak-anaknya gitu, ya itu ditinggalkan. Begitupun kalau misalnya yang terjadi gila kerja ini pada yang pihak perempuan, bisa aja kalau memang udah bersuami berarti bisa meninggalkan suaminya, tidak tanggung jawab terhadap suaminya, tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya karena memang ya kompensasi begitu, mau menunjukkan diri bahwa saya mampu kerja gitu. Bukan soal uangnya loh, tapi mereka membuktikan bahwa saya mampu kerja. Itu ada teman-teman yang begitu. Tapi sebaliknya ada juga teman-teman orang yang karena hobi, pengen hobi mancing, pengen hobi segala macam gitu. Akhirnya benar-benar hidup itu hanya nomor satu untuk hobi, teman. Nah waktu hidup untuk mencari kesenangan hobi gitu, akhirnya kembali lagi ya sama aja, ya tidak bisa punya peluang untuk mengenal Tuhan lebih dalam, tidak
tidak punya peluang untuk belajar mengerti firman lebih mengerti gitu. Tidak bisa belajar beriman untuk belajar melakukan firman. Ya, jadi kendalanya cuman apa ya? Jadi semua juga berujung ya akhirnya urusan Tuhan dikorbankan, teman. Karena semua ya urusannya hal-hal duniawi. Jadi saya pagi ini mau sharingkan, teman, bahwa yang namanya masalah orang tidak mendalami mencari Tuhan, tidak mampu mengerti apa yang Tuhan perintahkan lebih dalam lagi gitu ya, karena itu semua bukan cuma karena soal kekayaan saja ya, karena ya kembali lagi banyak hal, teman, karena luka batin, karena memang hobinya memang bergosip ria di luaran gitu, baik urusan lahiriah atau batiniah gitu ya, pengen urusannya gila kerja karena pengen pembuktian bahwa kemampuan, bukan masalah kaya ya, tapi soal kemampuan. Kalau yang cerita gila-gilaan mencari uang kan karena memang pembuktiannya pengen untuk kaya gitu. Tapi kalau cerita untuk yang gila kerja itu belum tentu karena uang, karena memang pengen diakui bahwa dia mampu kerja gitu. Nah begitupun yang urusannya hobi pun sama, teman, ya mungkin karena dianggap saya sih nggak materialistis jadi anarko, tapi sama aja, teman, berkunci tidak beda. Hasil akhirnya itu sama aja ya tidak bisa mendalami tentang rohani gitu karena urusan hobi tersebut. Nah ini nanti saya coba sharingkan di draft saya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya coba aku pas dulu dari dasar firmannya di kitab Matius pasal 19, teman-teman. Coba teman cari. Ini udah umum sekali perikopnya, itu judulnya pasal Matius pasal 19 ayatnya 16 sampai 26. Judul perikopnya sudah umum sekali, teman, orang muda yang kaya gitu. Tapi ini saya ulang lagi supaya bisa membedakan bahwa ternyata tidak cuma soal kekayaan aja membuat orang jauh dari Tuhan itu. Ternyata ada beberapa hal yang memang bisa menyebabkan jauh dari Tuhan, tidak hanya urusan kekayaan aja gitu. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Nabi Isa, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, terus kata orang muda ini kepada Nabi Isa gitu, "Semuanya itu telah kuturuti, ya, apalagi yang masih kurang?" Nah, terus Nabi Isa katakan kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Nah, ini kembali lagi, kalau hendak sempurna. Kalau cerita baik kan sudah orang muda kaya lakukan semua gitu. Tapi kalau cerita mau lebih, mau sempurna, ya ini kembali lagi ya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah itu kalau ceritanya anak muda itu nantang mau di atas kebaikan gitu. Bagaimana apabila si orang muda ini pengen lebih dari baik gitu. Ya kalau lebih dari baik dari versinya firman Tuhan, dari versi rohani, dari versi Tuhan, ya berarti sempurna gitu. Nah sempurna itu adalah memang yang Tuhan rancang kendaki bagi kita itu seperti itu loh. Tuhan Allah itu pengen kita sempurna gitu. Ya untuk bisa, bukan sempurna dalam arti kata bagaimana sempurna hidup di dunia ini, tapi sempurna ini adalah sebagai bekal untuk hidup di akhirat, teman. Bagaimana untuk bisa sempurna gitu. Karena hanya melalui kesempurnaan hidup kita di dunia, kita bisa masuk ke dalam rancang kehendak Tuhan yang sempurna itu. Apa sih gitu yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita yang sempurna itu? Itu keselamatan akhirat, teman-teman. Yang bagaimana dapatkan damai sejahtera di dalam akhirat yang kekal, dan bagaimana bisa menjadi keluarga Tuhan di kerajaan Tuhan di dalam surga nanti, di alam akhirat nanti gitu. Nah itu Tuhan yang inginkan kita sempurna itu seperti itu. Kalau kategorinya baik tidak bisa mencukupi itu, teman. Kalau kategori baik itu ya paling bisa ya apa? Jadi masuk ke dalam mendapatkan keselamatan akhirat, masuk ke dalam mendapatkan damai sejahtera di yang kekal, dan
yang ketiga ini beda nih teman. Hanya menjadi ya rakyat biasa di dalam surga sebagai warga surga. Itu bedanya gitu. Jadi kalau baik-baik itu ya akan mencapai titik. Poin 1, 2-nya sama, tapi poin 3-nya itu hanya menjadi ya warga biasa saja dalam surga, rakyat jelata gitu. Tapi kalau bicara yang orang yang benar-benar sempurna gitu, yang Tuhan inginkan itu selain poin 1 dan 2, poin 3-nya ya masuk dari keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu. Nah bedanya gitu teman-teman. Kalau kita bicara baik saja itu yang mungkin masih ada excuse gitu bahwa masih ada jadi dispensasi bahwa di dunia itu ya soal kekayaan itu bukan harus dilepas dibuang gitu saja gitu. Ya yang penting kekayaan tetap dipelihara tapi baik gitu. Nah itu kategorinya orang baik seperti itu teman. Tapi kalau kategorinya orang sempurna, firman Tuhan katakan ya mesti dilepaskan gitu. Apa yang ada di dunia itu lepaskan. Nah kenapa orang yang mau sempurna mau lakukan itu meskipun cuma sedikit? Karena orang yang sempurna akan dengan pola pikir, kalaupun dia dapat dunia, terus sifatnya temporary, sementara gitu, fana, ya cuman menumpang di dunia itu. Berarti kekayaan itu hanya dibatasi umur 70, 80 atau maksimal 120 tahun. Tapi kalau bicara yang ketiga sempurna itu kan kalaupun bisa didapat, itu kan sifatnya bukan fana, bukan sementara, bukan 70, 80 atau 120 tahun. Tapi kan kekal, nggak ada batasnya. Nah itu orang yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, orang yang sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, orang yang sudah lebih beriman untuk berani melakukan firman Tuhan, biasanya teman-teman berani untuk masuk ke dalam area yang Tuhan rancang kendaki, yaitu area sempurna itu teman-teman. Karena pemikirannya gitu, karena sudah lebih dalam, akhirnya dia bisa dan ada kemampuan mengerti firman lebih dalam, akhirnya dia bisa mempertimbangkan salah satunya ngapain gitu, dapat hal-hal duniawi yang menjadi orang baik, memang dapat dispensasi menikmati duniawi gitu, tapi kita tetap ujungnya sementara saja, ya ujungnya masuk ke surga ya jadi warga surga biasa, jadi rakyat jelata biasa. Tapi kalau misalnya sempurna itu kan istilahnya capek sedikit ya 70, 80 tahun, 120 tahun, tapi kan mendapatkan satu hak yang kekal untuk bisa sebagai keluarganya Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi memang beda cara pikir teman. Ya ini kembali lagi ya mungkin beda kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, akan Tuhan pribadi, perbedaan antara ke tingkat pengertiannya mungkin beda gitu. Kalau yang benar-benar sempurna itu sudah mengerti gitu, apa sih ya perintah peraturan Tuhan itu gitu, apa sih rancangan Tuhan. Jadi beda keberanian untuk melangkahnya teman-teman. Nah ini dikatakan seperti itu gitu. Jadi Nabi Isa katakan kepada orang muda yang kaya itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini kan berarti kan harta ini kan jadi yang menyebabkan jadi keikat gitu. Manusia itu tidak bisa melangkah lebih maksimal lagi ke arah rohani karena salah satunya itu unsur harta. Meskipun pagi ini saya sharingkan, ternyata nanti di dalam saya cerita bukan cuma harta teman. Di luar harta pun juga ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita tertahan gitu, untuk tidak bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang sempurna tadi gitu. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka, dan mereka berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Nah, Nabi Isa berkata, memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kembali lagi teman-teman, apabila kita mau sempurna, ya memang mesti mengandalkan Tuhan teman. Kalau cuma mengandalkan diri kita sendiri tidak akan kuat. Nah mengandalkan Tuhan itu ya kembali lagi bagaimana kita mau
mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, bagaimana kita mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan. Tidak jauh-jauh teman-teman, ya dari pengenalan dalamnya kita akan tahu bahwa di dalam kita itu ada roh, ya ada unsur roh, bukan cuma tubuh jiwa saja, tapi ada unsur roh juga, di mana unsur roh itu adalah bait atau wadahnya Tuhan, rohnya Tuhan Allah itu di dalam kita. Nah, waktu kita mengerti bahwa ada roh Allah di dalam kita punya kekuatan lebih, punya kuasa lebih, ya untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Karena kita jadi karena iman kita naik gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang-orang yang lebih bukan cuma sekedar mau mengenal firman Tuhan, tapi mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan itu ya akan lebih bisa berhasil melakukan rancangan kehendak Tuhan ini, karena kembali lagi ada roh Tuhan tadi, teman. Ada roh Tuhan yang menjadi sumber kuasa orang tersebut mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, sehingga mereka bisa beriman ya dengan tingkat yang tinggi, ya akhirnya berani melakukan firman Tuhan. Ini saya udah bacakan di kitab Matius pasal 19 ayat 16-26. Nah, saya coba sekarang mundur teman-teman ke kitab Matius, maju ke kitab Matius pasal 7 ayatnya 15 sampai 23, teman-teman. Matius pasal 7 ayatnya 15 sampai 23. Nah, judul perikopnya teman-teman, hal pengajaran yang sesat gitu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga gitu. Nah, ini teman-teman mesti ingetin di ayat 21 itu. Jadi diingatkan di firman itu jangan cuma sekedar saya Tuhan udah tahu kok, udah kenal kok, udah ini. Firman itu gimana? Saya udah kenal. Lah akhirnya ujung-ujungnya malah Tuhan yang mengatakan ya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di surga. Jadi kalau sampai pura-pura mengenal itu, mengaku mengenal firman Tuhan, mengaku mengenal pribadi Tuhan dari pikiran perasaan sendiri, akhirnya mereka ujung-ujungnya teman-teman tidak melakukan firman Tuhan gitu, karena mereka mengenalnya dari jiwa sendiri, bukan mengenal dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Kalau pikiran perasaan kehendak Tuhan kan tetap sesuai dengan firman, teman. Apabila tidak sesuai dengan firman, ya bukan kehendak, bukan pikiran perasaan dan kehendaknya Tuhan gitu ya, itu pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri sebagai manusia. Nah, ini yang nanti ujungnya takutnya teman-teman yang terjadi di ayat 21 ini, ya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga gitu. Ya, kalau sampai mau melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga, ya harus mengenal firman Tuhan, teman. Harus mengerti firman Tuhan dan harus mampu melakukan firman Tuhan, baru bisa terjadi, teman-teman. Ya, apa sih di sini katakan orang yang diakui itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga, yaitu orang yang harus kenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga gitu. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi semua pun juga tidak akan dikenal oleh Tuhan apabila kita tidak hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, kita tidak hidup dengan mampu mengerti apa pikiran perasaan kehendak Tuhan terhadap firman yang tersebut, dan kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Selama kita tidak dalam kategori itu, ya Tuhan tidak mengenal kita gitu. Bahkan ya dianggap oleh Tuhan ya orang yang merasa
yakin diri gitu, orang yang berkeyakinan seperti itu ya malah dianggapnya pembuat kejahatan gitu. Karena di kacamata Tuhan ukuran baik atau jahat itu adalah bukan cerita ukurannya psikologi jiwa manusia gitu, tapi ukurannya adalah siapa yang melakukan firman Tuhan berarti ya orang baik, orang benar gitu. Tapi kalau orang tidak melakukan firman Tuhan ya berarti kemudian orang jahat gitu, orang nggak benar. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi dengan Tuhan itu simpel sekali, tidak bisa lari dari apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, dan tidak bisa lari untuk kita mengerti apa yang diperintah peraturan firman-Nya, dan juga tidak bisa lari dari kalau kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya kita harus melakukan firman Tuhan, baru bisa disebut ya kita melakukan kebenaran gitu. Nah ini saya sudah baca di kitab Matius pasal 19 ayat 16-26 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Sekarang saya masuk ke draft aja teman-teman. Saya masuk ke draft. Nah, kalau di draft itu kitab Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 teman-teman. Nabi Isa berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini kan kalau dicerita di kitab Matius pasal 7 ayat 21-22 kan teman-teman. Jadi kalau seandainya kekayaan itu tidak disertai dengan pengenalan dalam akan firman Tuhan, tidak disertai dengan kemampuan mengerti akan firman Tuhan, tidak disertai dengan keberanian beriman untuk melakukan firman. Kadang-kadang jadi kekayaan ini yang membuat orang berhenti teman-teman. Kekayaan ini yang mengganjal kita untuk melangkah lebih dekat mengikut apa yang Tuhan perintahkan, itu makin berhenti teman-teman. Karena kekayaan ini, jadi di firman ini kan jelas-jelas dikatakan seperti itu. Ya kekayaan itu yang menyebabkan orang tersebut tidak berani datang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan tidak berani ikut teman-teman. Tidak berani mengikuti, mentaati apa yang diperintah peraturan dalam firman-Nya. Arti mengikuti kan itu teman-teman. Arti mengikuti dalam bentuk firman Tuhan adalah ya bagaimana kita ikutlah aku ini berarti kan mentaati apa yang diperintah peraturan firman Tuhan, apa yang dirancang kehendaki oleh firman Tuhan, sehingga mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Nah ini akan berhenti semua, dan kekayaan itu akan membuat bisa berhenti. Ini bukti cerita di ya kitab Matius pasal 7 ayat 21-22, ceritanya soal orang kaya yang sukar sekali masuk surga. Dan meskipun saya protes kan bukan cuma orang kaya saja, orang yang tidak kaya pun juga kayaknya sukar masuk surga tuh gitu. Nah ini yang hari ini saya mau bahas itu jadi bukan soal orang kaya atau tidak kaya, yang intinya bahwa orang tidak kaya pun juga tidak mudah masuk surga. Apa sih yang menyebabkan orang tidak mudah masuk surga? Nanti saya coba pagi ini urai teman-teman. Jika kita simak lebih mendalam, ternyata tidak hanya hasil kekayaan yang menyebabkan orang membatasi diri untuk datang dan mengikut Tuhan dengan mencari Tuhan dan firman-Nya dibanding dengan melakukan kebiasaan duniawi sehari-harinya. Jadi ini terkait teman-teman, bukan soal urusan kekayaan saja, tetapi juga dengan kebiasaan duniawi sehari-harinya teman. Banyak kebiasaan duniawi sehari-hari yang membuat orang itu tidak bisa gitu datang kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Tidak cuma soal urusan orang kaya saja teman. Makanya saya pernah sharingkan, jangankan orang yang kaya, orang tidak kaya aja juga sukar masuk surga kok. Cuman mungkin bedanya kalau orang kaya sukar sekali masuk surga. Tapi kalau orang bicara bukan soal kekayaan, sukar masuk surga, sekalinya tidak ada, sukar sekalinya tidak ada, sangat sukarnya, sangatnya tidak ada. Tapi sama-sama sukar teman. Bukan berarti kalau orang sudah tidak berbau soal kekayaan mudah masuk surga. Rasanya bukan begitu. Nah ini pagi ini saya mau sharingkan ada hal-hal tertentu yang meskipun tidak terkait dengan kekayaan, tapi membuat orang juga sukar masuk surga. Banyak teman kebiasaan duniawi yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan mudah gitu. Nah ini saya umpamakan kalau bicara yang kebiasaan dunia dalam keseharian itu dapat terjadi dalam hal ya salah satunya itu tentang apa? Kalau orang
kita jangan-jangan juga sama teman kita atau teman kita ada tipe-tipe orang yang senengnya hidupnya bergosip aja. Jadi dunia itu lakukan itu bergosip, ngebicarain orang lain, ini yang bicara lahiriah juga. Tapi juga ada teman orang-orang yang bergosip itu urusannya rohani gitu, urusannya batinnya. Dan banyak teman-teman yang begitu. Jadi seolah mencari Tuhan itu bukannya istilah pribadi kita mencari Tuhan, tapi mencari Tuhan itu di antara teman-teman rohaninya gitu. Dan di antara mentor-mentor rohaninya, di antara rohaniawan yang gak ketemu-ketemu teman. Akhirnya ngegosipin bercurahan hati gitu dengan teman rohani, dengan mentor rohani, dengan rohaniawan. Ya urusannya seperti orang ngegosip, orang dunia ngegosip, cuman ini ceritanya urusan batinnya, urusannya urusan rohani gitu. Tapi ya dua-duanya akan sia-sia teman. Orang yang bergosip urusan lahiriah juga akan sia-sia. Orang yang bergosip atau sharing, istilahnya pakai istilah sharing tapi benarnya bukan sharing kali ya, itu cuma curahan hati saja gitu. Ya urusan rohani ya juga akan sia-sia, tidak akan menemukan Tuhan lebih jauh gitu. Ada teman orang yang seperti itu ada gitu. Jadi kelihatannya kayak baik ya, kayak benar gitu bahwa dia mencari sharing dengan teman rohani, mentor rohani dan rohaniawan, tapi tetap hasilnya juga nggak maksimal, nggak baik teman, nggak benar gitu. Ya karena apa? Balik lagi yang dibicarakan hanya bicara rohani yang dibawa ke duniawi gitu. Jadi urusan roh, urusan firman Tuhan, urusan Tuhan yang dibawa dipaksakan dibahas dengan cara ukuran duniawi, dengan pikiran perasaan kehendak manusia. Ini sia-sia teman, akan sia-sia gitu. Itu ada teman, orang-orang yang seperti itu tuh ada gitu. Nah, bisa juga teman-teman ada, kalau saya pelajarin keluarga saya atau teman-teman saya, ada juga yang karena luka batin teman. Luka batin karena misalnya tidak diakuin bahwa kemampuan soal mencari kekayaan apa. Jadi akhirnya menyebabkan luka batin. Dan luka batin ini sebenarnya yang menyebabkan ya terus dia itu jadi maniak. Hidup itu hanya untuk cari uang teman. Ya bolak-balik juga urusannya nyari uang gitu. Jadi ya sampai mati mungkin nyari uang. Kalau mereka tidak sadar gitu bahwa itu adalah salah gitu. Kalau cerita orang muda yang kaya itu kan nyari uang dan dia sudah merasa kaya. Ya nanya Nabi Isa gimana untuk bisa lanjut gitu ya. Kalau mau lanjut sempurna ya, dalam arti kata meninggalkan dijual gitu harta bendanya, datang dan mengikuti apa yang Tuhan perintah peraturkan. Tapi kan ada orang yang tidak merasa kaya-kaya dan sudah kaya tapi tidak merasa kaya-kaya gitu. Jadi tiap hari kerjanya itu dari buka mata sampai tidur lagi yang nyari uang gitu. Ya ada teman, orang seperti itu ada gitu. Nah akhirnya semua dinomor-satukan soal uang teman. Ya tidak pandang bulu misalnya terhadap orang tuanya, tidak pandang bulu terhadap kakak adiknya gitu, tidak pandang bulu terhadap keluarga dia sendiri, kepada istrinya, kepada anak, enggak. Karena dia sudah luka batin di pribadi orang tersebut. Nah itu juga bisa menyebabkan orang-orang tersebut yang susah juga masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Yang tadi dikatakan datanglah, ya ikut datang padaku dan ikut apa yang diperintahkan Tuhan gitu. Ya itu nggak mudah. Jadi soal orang yang bergosip baik itu lahiriah batinnya juga jadi bisa nggak benar gitu teman. Yang urusan orang yang luka batin karena mencari kekayaan, mencari materi juga jadi bisa nggak benar. Bahkan bisa juga teman orang yang gila kerja bukan cuma karena untuk kaya loh teman. Jadi ada juga orang kerja yang bukan untuk kaya tapi maniak kerja, gila kerja karena untuk membuktikan bahwa dia mampu. Bukan seperti yang nomor 2 tadi ya, untuk membuktikan bahwa dia itu kaya, bukan gitu. Tapi cuma hanya sekedar bagaimana membuktikan bahwa dia itu mampu kerja gitu. Ada teman. Nah itu akhirnya timbulnya jadi maniak kerja. Jadi ya itu akhirnya korban semua dong. Jadi ya kembali lagi mungkin orang tuanya juga dikorbankan, yang namanya pasangannya kalau memang yang gila kerja itu laki berarti pasangan perempuannya, istrinya dikorbankan, anak-anaknya dikorbankan. Kalau yang memang terjadi luka maniak kerja itu, gila kerja itu di perempuan, ya bisa mengorbankan keluarganya, orang tuanya, mertuanya, bahkan mungkin juga suaminya, ya maupun anak-anak itu bisa dikorbankan teman. Ya itu gara-gara kembali lagi orang tersebut juga yang maniak kerja itu, yang gila kerja itu, ya berarti kan sama, tidak mudah sukar masuk ke dalam sorga gitu. Karena ya memang untuk mencari Tuhannya susah gitu. Karena dia disibukkan tiap hari dengan
sibuk kerja gitu, ya udah nggak keruan. Bisa kerja kalau normalnya misalnya jam 8 sampai jam 4 atau setengah 9 sampai jam setengah 5, ya normalnya begitu. Kalaupun mau ada ekstra lembur misalnya sampai jam 6 mungkin jam 7 gitu. Nah kalau orang yang gila kerja itu bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 10, jam 11, udah nggak keruan loh. Karena nggak ada batas kerja, jam kerja, karena dianggap bahwa itu yang terbenar gitu. Padahal itu kan jadi jebakan, makin salah. Nah itu yang menyebabkan juga bisa orang susah masuk dalam surga. Itu bisa seperti itu. Jadi saya coba umpamakan ada orang yang seolah-olah seperti sharing gitu, sharing untuk urusan lahirnya dan batinnya yang dianggapnya benar ternyata tidak benar. Itu bisa terjadi ya, seolah-olah orang yang mengubur kekayaan gitu, ya terus mencari kekayaan, nah, hidupnya hanya untuk itu aja. Itu juga sukar untuk masuk surga. Jadi yang pertama juga bergosip ria, ya bercurhat ria gitu, susah masuk dalam surga. Yang kedua istilahnya mengubur kekayaan juga susah masuk dalam surga. Nah yang ketiga itu kan gila kerja, teman. Gila kerja pun sama, teman, susah masuk ke dalam surga gitu, karena udah ribut kerja aja. Nah yang keempat teman-teman, yang cerita hobi, teman. Hobi juga sama, teman. Hobi itu bisa membuat orang sukar masuk surga gitu. Kenapa? Karena sudah terikat oleh hobinya gitu. Ya, jadi apapun juga dari hari ke hari, begitu matanya melek, ya udah bicaranya hobi. Ya soal kesenangan gitu. Meskipun bisa juga mereka kompensasi seolah kan tidak merugikan orang lain. Iya, tidak merugikan orang lain, tapi kan merugikan hubungannya orang tersebut dengan Tuhan gitu. Karena memang jadi sudah tidak punya waktu lagi untuk fokus. Nah, orang yang terbuai oleh, terikat oleh hobi ini juga sama, teman, akan sukar masuk ke dalam kerajaan sorga gitu, seperti yang Tuhan rancang kehendaki itu. Jadi kembali lagi pagi ini saya cuma ingatkan bahwa bukan cuma soal kekayaan saja seperti yang di kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26, bukan cuma itu, tapi ternyata banyak hal-hal lain yang duniawi yang membuat orang juga sukar sekali untuk masuk surga gitu. Maksudnya gitu loh, teman. Jadi yang tadi saya umpamakan minimal ada 4. Mungkin kalau diurai lebih kali, teman-teman. Jadi pertama, orang yang suka menggosip, teman, atau bercurhat ria atau sharing-sharingan, lepas itu lahirnya batinnya, tapi tidak benar-benar masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Itu pertama. Yang kedua, orang yang benar-benar terus hidup itu hanya untuk membuktikan mencari kekayaan gitu. Karena luka batin itu juga sama. Orang tersebut akan suka sekali masuk surga gitu. Yang ketiga, teman, orang yang gila kerja gitu. Orang yang gila kerja pun juga akan suka masuk kerja. Kenapa? Karena dari mulai melek sampai tidur, ya urutannya kerjaan aja. Dan ini beda dengan yang nomor 2, teman, bukan mencari kekayaan, tapi membuktikan bahwa gue tuh mampu gitu. Saya tuh mampu kerja. Nah ini juga repot nih, teman, yang ketiga gila kerja ini. Yang keempat itu karena hobi. Hobi juga bisa membuat hancur kita semua gitu. Ya karena ya keterikatan kita, ketergantungan kita oleh kesenangan kita di dalam hobi kita itu gitu. Ada yang mancing nggak balik-balik mungkin berapa hari sampai akhirnya istrinya, kalau yang mancing umumnya cowok kan, laki gitu, istrinya dikorbankan, akhirnya nggak diurusin gitu. Anak-anaknya jadi dilepas begitu saja karena mancing aja, urusannya ikan aja, mencari mancing ikan aja gitu. Nah begitupun misalnya hobi anak-anak yang suka naik motor gitu, ya akhirnya begitu, ya akhirnya jadi motor-motoran aja, nggak pernah mikir yang lain gitu. Ada yang seneng misalnya binatang peliharaan, ya bisa aja juga begitu, ya akan hidupnya cuma habis untuk itu. Nah itu kan jadi kacau semua, teman. Kalau prioritas yang namanya mencari curhatan hati gitu, yang pengen mencari kekayaan, mencari kerjaan, sibuk kerja, hobi gitu. Kalau semuanya itu sudah di atas dari niatan kita lebih mendalami firman Tuhan, lebih belajar merenungi, mau mengerti lebih akan firman Tuhan, berani untuk beriman, melakukan, ya semuanya akan terkalahkan, teman-teman, dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Nah ini yang maksud saya pagi ini ceritakan bahwa itu ternyata ya kebiasaan hal-hal duniawi yang lain yang bukan cuma urusan kekayaan itu juga bisa menyebabkan orang sukar masuk surga. Orang sukar sekali masuk ke surga karena kebiasaan duniawi tadi, teman-teman. Nah, kebiasaan dalam hal-hal tersebut tidak semua terjadi kepada orang yang tidak baik. Justru pada umumnya mereka baik dan harapkan serta andalkan Tuhan sesuai jiwa mereka masing-masing. Jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa orang tidak
tidak apa sulit sukar masuk surga, dalam surga itu orang jahat. Saya pikir tidak kok. Mereka orang baik semua gitu. Orang-orang yang baik yang memang apa ya, memang hidup sudah dengan sadar gitu ya, karena dididik oleh adat istiadat, oleh tradisi, dan memang mungkin gen bawaannya memang orang baik teman, sehingga mereka itu tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dia baik gitu. Nah, cuman kembali lagi teman-teman, kalau cerita baik itu ya baik dalam arti kata dia melakukan hidup sesuai ya pikiran perasaan kehendaknya dari si orang tersebut, dari manusia tersebut, tanpa parameter ya dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau meningkatkan dari baik menjadi sempurna, menjadi lebih benar gitu, itu kan mau nggak mau teman-teman, pikiran perasaan kehendak kita itu kan harus ditanggalkan teman-teman. Kita harus berubah masuk ke dalam pikiran perasaan kehendaknya Tuhan itu. Harusnya seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa berbuat sempurna, berbuat benar, lebih benar itu hanya dengan pola pikir yang di dunia ini. Ya karena manusia pada dasarnya kan teman-teman memang apa ya? Memang manusia berasal, kalau Tuhan katakan, dari akhirat ya, dari kita juga manusia roh, Tuhan katakan begitu. Tapi realitanya kita lahir di dunia ini dalam lingkup kehidupan duniawi teman-teman. Jadi kalau kita lihat kanan kiri kita, ya majority itu orang-orang yang ada di pinggir kita itu kayaknya lebih duniawi loh, daripada rohani gitu. Nah, sedangkan dunianya sendiri membuat orang lebih ke arah duniawi gitu. Belum cerita iblisnya teman-teman. Ya iblisnya juga sama. Iblis itu pengen bagaimana orang itu supaya tidak bisa melakukan firman Tuhan, ya supaya bisa targetnya iblis itu masukkan manusia ke dalam neraka itu bisa terjadi. Kalau targetnya Tuhan kan beda, bagaimana orang bisa mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sehingga bebas dari masuk neraka, bertolak belakang. Nah, sedangkan yang namanya iblis itu kan karena memang penguasa dunia, dia kan lebih real teman, lebih nyata ya, bahwa soal kekayaan itu janji target sukses duniawi itu lebih nyata daripada janji target keselamatan akhirat gitu. Kalau keselamatan akhirat buktinya mana? Nggak bisa dibuktikan sekarang gitu. Tapi kalau bicara target sukses duniawi kan bisa. Yang pengakuan dari duniawi bahwa waduh sekarang orang si A kaya loh, si B kaya banget loh. Karena orang tahu semua. Ya bisa dilihat dari fisiknya, dari misalnya pola hidupnya, dari rumahnya bisa kelihatan bahwa dia itu orang sukses duniawi atau tidak. Dari cara hiburannya orang juga tahu, dari cara naik kepemilikan mobilnya, kendaraannya orang juga tahu gitu ya. Jadi benar-benar kalau bicara target sukses duniawi itu iblis mudah sekali teman-teman membuktikan kepada manusia bahwa tuh sukses itu seperti itu gitu. Mudah sekali gitu. Kelihatan di mata gitu. Soal kebahagiaan sama teman-teman ya, seolah-olah bagaimana kalau orang senang keluar negeri, keluarganya gini-gini berarti bahagia gitu. Bagaimana meskipun kalau balik lagi kebahagiaan itu bisa semu loh teman-teman. Ya bisa aja di dalam seperti kebahagiaan itu mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, malah kompensasi jadi yaitu narkoba, mabok-mabokan gitu, main yang laki main cewek, yang cewek main laki, ya bisa begitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya, yang di proof dengan membuktikan bahwa dia bahagia gitu, meskipun ya kebahagiaan itu sifatnya semu gitu. Nah itu balik lagi kalau bicara cara dunia itu, iblis itu lebih mudah teman membuktikan bahwa tuh ada kebahagiaan duniawi seperti ini gitu. Begitupun juga nafsu duniawi, yang beli rumahnya sudah segede istana, tetap aja mesti beli villanya tidak satu di setiap kota yang banyak bisa untuk wisata. Berarti ada vilanya satu-satu gitu. Ya di Bali mungkin satu, di Lombok satu, di Malang satu, di Jogja satu, di Bandung satu. Jangan-jangan di setiap ibu kota provinsi ada rumah satu. Nah itu kan pembuktian lagi teman, pembuktian itu. Kendaraan juga sama teman. Kalau kendaraan misalnya orang butuh cuma satu kendaraan, oh ini kendaraan yang nomor 2-nya nih, keduanya, ada kendaraan yang ketiganya, sampai ada yang belasan teman, ada yang puluhan. Lah ini mau gimana gitu? Semua bisa-bisa supercar semua, bukan mobil biasa gitu. Belasan puluhan itu isinya supercar semua. Padahal kapan mau pakai mobilnya juga bingung teman, saking banyaknya gitu. Jadi pembuktian hal duniawi itu bagi iblis
terhadap manusia itu mudah sekali, teman. Jadi, nah ini yang membuat seolah-olah manusia itu lebih mudah tertarik ke hal duniawi, ya lebih tertarik kepada apa yang iblis rancang dan rencanakan, rancang dan kehendaki gitu. Itu pasti seperti itu, teman. Jadi kaitannya nggak jauh-jauh dari yang tadi saya katakan, bicara bagaimana mencari target sukses duniawi, bagaimana mencari target kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi, dari mulai tadi cerita rumah, ya jadi banyak vilanya, dari yang namanya mobil, jadi akhirnya belasan puluhan mobil supercar, ya mungkin dari yang nggak ngerti baju, mungkin dari dompet, dari tas, dari sepatu, dari segala macam, teman-teman, dari segala macam akan narik ke situ semua gitu. Itu cerita apa yang dikehendaki dunia itu nyata ya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara apa yang dikehendaki Tuhan itu kan beda, teman. Jadi misalnya Tuhannya kalau cerita target sukses duniawi ya untuk Tuhannya mungkin target keselamatan akhirat. Nah, keselamatan akhirat itu nggak bisa buat sombong-sombongan. Keselamatan akhirat itu nggak bisa buat sombong-sombongan dan nggak ada buktinya, teman-teman. Buktinya yang kalau kita melakukan firman Tuhan gitu, ya buktinya bahwa kita pasti mendapatkan keselamatan akhirat itu kapan? Kita masih hidup kok. Kalaupun kita udah mati gitu, mendapatkan keselamatan akhirat, terus siapa yang bisa melihat gitu? Nah itu janji-janji Tuhan, harapan Tuhan itu tidak bisa terlihat, teman-teman. Justru Tuhan katakan apabila kita benar bisa mengharapkan janji-janji yang tidak terlihat itu, ya kita imannya jadi tinggi, teman-teman. Kenapa? Imannya tinggi karena memang barangnya nggak kelihatan. Kita percaya kepada Tuhan yang padahal yang dipercaya tidak kelihatan. Nah nimbul kenapa? Nimbul ketekunan. Tuhan maksudnya gitu, teman-teman. Jadi kalau kita compare nomor satu target sukses duniawi dengan keselamatan akhirat, ini sudah terbukti, teman-teman. Yang namanya keselamatan akhirat itu tidak ada dengan bukti. Dan apa gitu, nggak ada yang bisa disombongkan. Yang keselamatan akhirat itu ya cuma bisa hidup di dalam surga gitu, seperti itu. Dan yang konyol lagi, orang baik gitu yang di dunianya baik, dianggap ya, dan saya juga dapatkan kok, yang dapatkan keselamatan itu meskipun dalam kondisi ya cuma menjadi warga surga yang biasa, rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah tapi kalau yang kita yang sudah lebih mengerti akan kan pengennya sempurna, bukan cuma sebagai rakyat jelata, tapi pengen sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Nah itu kan beda. Tapi tidak bisa dibuktikan sekarang, teman-teman. Nah ini yang orang dunia tidak suka, teman. Kedua, soal kebahagiaan. Kalau di dunia ini targetnya itu kan bagaimana mencari kebahagiaan duniawi gitu. Itu target nomor 2-nya itu. Nah kalau di akhiratnya, ya kalau kita perbandingkan, jangan-jangan kita cari dulu damai sejahtera, teman. Damai sejahtera yang kekal di dalam akhirat. Nah ini juga sama gitu. Ya kenapa cuma sekedar damai sejahtera aja? Jadi nggak bisa sombong-sombongan, nggak bisa show, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Ya nggak bisa menampakkan ke orang lain. Ya bedanya gitu. Ya kalau kebahagiaan dunia meskipun semu kadang-kadang ditampakkan. Tapi kalau kedamaian dalam akhirat kan nggak nampak. Satu. Kedua, lah siapa yang bisa tahu bahwa memang setelah meninggal kita dalam kondisi damai sejahtera di dalam akhirat? Nah ini juga satu kendala lagi, teman-teman. Nggak kelihatan masalahnya gitu, tidak bisa dilihat gitu. Nah yang ketiganya urusan pemenuhan nafsu duniawi, ya tidak ada yang dicari. Yang cuman yang satunya pemenuhan nafsu duniawi di dunia ini, sedangkan di akhiratnya yang dicari itu cuman bagaimana menjadi keluarga Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi bertentangan beneran, teman, bertentangan. Nah ini orang dunia kadang-kadang nggak suka, teman. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya kita akan kejebak ke dalam pola-pola dunia saja gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi saya ulang lagi, kebiasaan dalam hal tersebut tidak semua terjadi kepada orang yang tidak baik. Justru pada umumnya mereka baik dan hidupkan serta andalkan Tuhan sesuai jiwa mereka masing-masing. Yaitu cuma mengandalkan jiwa mereka masing-masing, bukan jiwanya Tuhan gitu. Sehingga mereka tidak kenal dan tidak mengerti akan apa yang harus mereka perbaiki dalam hidup ini. Mereka anggap kebiasaan tersebut tidak rugikan sesama maupun rugikan Tuhan. Mereka cuma mikirnya gitu, gue nggak ngerugiin siapa-siapa, gue juga nggak ngerugiin Tuhan, gue juga untuk apa tidak ngaitkan siapa-siapa. Selalu pikirnya gitu, teman-teman. Matius 7 pasal 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di surga. Jadi banyak orang yang baik tidak melakukan kehendak Tuhan, teman-teman.
tetapi melakukan kehendak sendiri dengan standar jiwa sendiri yang diperbandingkan hal-hal duniawi. Ya, dari apa sih, pikiran perasaan kehendak sendiri yang dikaitkan dengan hal-hal duniawi, teman. Jadi dia punya parameter sendiri. Jadi orang baik itu ya punya parameter sendiri, yang jiwanya mereka itu yang membatasi, ya parameternya berbeda dengan parameter jiwanya Tuhan. Jadi memang jauh sekali, teman, pikiran perasaan kehendak sendiri gitu dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan itu bumi langit. Kalau Tuhan itu kan murni gitu, murni dengan pola-pola pikir akhirat, kekal itu kan murni. Lalu manusia kan kecampur aduk, teman-teman. Tidak ada cara lain. Jika hidup kita ingin sesuai kehendak Tuhan, maka kita harus mau mengenal dan dapat hidupkan roh Tuhan agar mampu mengerti serta melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Gak ada cara lain, teman. Jadi kembali lagi, ya kita butuh apa? Kita pribadi gitu, manusia itu butuh kemauan untuk mengenal ya pribadi Tuhan, mau mengenal firman Tuhan. Karena urusan mau ini Tuhan tidak bisa paksa, teman. Tapi kalau begitu kita sudah punya kemauan gitu untuk mengenal Tuhan dan pribadi Tuhan, biasanya Tuhan bukakan, teman, bahwa ya di dalam Tuhan itu kalau kita mau lebih dalam mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, ya harus benar-benar bisa mengerti bahwa ada roh di dalam kita, harus ngerti bahwa harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rohnya kita itu. Nah, waktu kita hidupkan roh Tuhan itu, kita jadi makin mengenal firman Tuhan, makin mau mengenal firman Tuhan. Kita makin makin mengerti gitu apa yang firman Tuhan kehendaki, sesuai pikiran perasaan Tuhan gitu. Nah, dan kita makin mengerti, teman-teman, bagaimana makin mampu, karena kita makin yakin, makin beriman, makin makin berani gitu untuk melakukan firman Tuhan, teman. Jadi akhirnya dengan kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih kita mengerti akan firman Tuhan, kita lebih berani, lebih beriman untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang semua ini yang menyebabkan, teman, kita bisa melakukan firman Tuhan, lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita lebih berani melakukan firman Tuhan, ya otomatis kita jadi lebih mudah untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga seperti yang Tuhan inginkan, rancangan dan genapi. Mudah-mudahan dengan hari ini saya sharing ini, teman-teman tahu bahwa bukan cuma hal kekayaan aja yang menyebabkan orang tidak masuk dalam surga, sukar masuk dalam surga, tapi ya itu tadi soal istilahnya karena ingin mengubur kekayaan aja karena luka batin bisa, ya karena misalnya gila kerja ya bisa, gara-gara hobi juga bisa. Nah, ini yang mesti teman-teman juga harus sadar, jangan sampai terjebak seperti itu. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.